Salam Rahayu, para kadang. Pada kesempatan ini kita berjumpa lagi pada episode yang ke-52 Jakarta Lead. Masih coba untuk menelusuri tentang bagaimana peristiwa-peristiwa roh akal di dalam kehidupan kita. Ya, para kadang, pada kesempatan ini saya ingin mengambil sebuah tema, apa itu bodoh. Jadi para kadang tentu saja sering mendengar istilah bodoh ini di tengah masyarakat kita, di mana ungkapan bodoh ini untuk menunjukkan seseorang di mana orang tersebut itu mungkin mengalami sesuatu yang berbeda dengan orang lain, sehingga orang tersebut mengalami banyak kerugian di dalam kehidupannya. Nah, terkadang peristiwa bodoh ini juga digolongkan di dalam peristiwa roh akal di dalam kehidupan kita, di mana peristiwa ini bisa menuntun kita, menunjukkan kita kepada hal-hal yang selama ini kita tidak ketahui. Jadi kebodohan manusia tersebut itu sesungguhnya ada yang menyebabkan, yang terjadi di dalam diri sendiri, dan kadang ini jarang sekali orang itu untuk menyelaminya. Jadi sekali lagi perkataan bahwa yang namanya bodoh ini adalah peristiwa akal di dalam diri kita, di mana tidak berjalan sebagaimana mestinya di dalam harapan-harapan setiap manusia. Ya, perkataan bodoh itu bisa diurai dalam beberapa peristiwa di dalam hidup. Yang pertama, kebodohan itu bisa terjadi karena manusia itu belum saatnya memasuki usia yang sudah digolongkan matang untuk berpikir. Artinya di sini manusia itu mengalami fase-fase yang terjadi. Jikalau masih bayi, anak-anak, tentu saja juga belum bisa dikatakan bodoh, karena memang belum waktunya, belum saatnya untuk berproses di dalam pikiran-pikirannya untuk mengungkapkan hasil pikiran-pikiran tersebut. Jadi ungkapan bodoh ini hanya dipakai pada manusia, di mana manusia itu sudah melampaui usia dewasa di dalam pemikiran. Sehingga kalau sudah usia dewasa di dalam pemikiran ini tetap terjadi kesalahan-kesalahan, tetap terjadi hal-hal yang merugikan dirinya sendiri karena hasil pikirannya sendiri, itulah maka manusia juga patut untuk dikatakan bodoh. Jadi yang pertama, perkadang, jadi kebodohan itu bisa karena faktor usia. Jadi kita tidak bisa memaksakan diri, memaksakan kehendak, di mana seseorang yang memang belum saatnya untuk bisa berproses di dalam penalaran dan pikiran tersebut harus bisa mampu untuk menjadi orang-orang yang dikategorikan pintar. Tentu saja orang-orang yang masih di dalam taraf seperti itu masih digolongkan orang-orang yang belum waktunya, dan juga belum disebut kebodohan. Ini hal-hal yang sangat natural sekali, hal-hal yang sangat alami sekali. Lalu peristiwa yang kedua, yaitu peristiwa di mana orang tersebut sudah mengalami proses kedewasaan di dalam umur, sudah mempunyai kemampuan untuk berpikir, namun di dalam prosesnya ada beberapa faktor yang menyebabkan manusia itu dianggap bodoh. Nah, terkadang di dalam proses berpikir itu ada dua komponen yang terjadi di sana. Yang satu ada akal, yang satu ada penalaran, yang lainnya juga ada pikiran yang wujudnya data-data, ingatan-ingatan. Nah, kebodohan yang dialami manusia yang sudah melampaui
usianya ini dan sudah bisa berpikir disebabkan karena kacaunya mungkin proses di dalam mengolah data itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga hasil dari pemikiran-pemikiran tersebut ujung-ujungnya menjadi tidak teliti. Data satu dengan data yang lainnya mungkin tidak nyambung, sehingga kalau disimpulkan menjadi sesuatu yang justru malah bertolak belakang. Nah, kalau ini menjadi sebuah proses di dalam menjawab sebuah soal, maka ada kesalahpahaman di dalam mengambil data, kesalahan di dalam berproses menganalisa, itu bisa menghasilkan kesalahan-kesalahan sehingga jawaban dari soal tersebut bisa tidak tepat atau salah. Maka peristiwa ini kalau seseorang bisa mengatakan bodoh, atau bodoh, karena apa? Proses yang terjadi di dalam diri kita saat memproses data dengan akal dan penalaran ini tidak berlangsung sebagaimana mestinya, sehingga proses-proses tersebut itu tidak akurat. Kebetulan juga data-data yang diambil itu juga data-data yang mungkin tidak tepat. Nah, ini proses yang kedua, sehingga manusia itu dikatakan bodoh pada usia yang sudah melampaui batasannya untuk bisa berpikir, tetapi kenyataannya hasil pikirannya itu malah justru memperlihatkan kesalahan-kesalahan di dalam menjawab sebuah persoalan. Nah, terus yang ketiga, terkadang ada proses yang juga jarang kita sadari, yaitu bagaimana manusia yang telah mempunyai usia dewasa berpikir, dan di dalam pikiran-pikirannya itu dia juga mengalami sebuah peristiwa yang sangat-sangat teliti di dalam menganalisa data, lalu berprosesnya akal, lalu juga tumbuhnya penalaran, sehingga hasil-hasil kesimpulan-kesimpulan pikiran-pikiran tersebut itu sungguh-sungguh akurat, bagus sekali. Artinya kalau itu langsung dipakai untuk menjawab sebuah persoalan atau soal-soal yang biasa kita hadapi, tentu saja pasti akan benar. Namun terkadang di dalam diri kita itu ada proses yang jarang kita ketahui, yaitu proses di dalam ruang Ruwo Binedo. Ya, di dalam diri kita itu ada proses Ruwo Binedo, di mana hasil pikiran-pikiran yang kita dapati itu selalu kita timbang-timbang, selalu kita proses dengan perasaan kita, dengan sesuatu yang membuat kita itu mood dan percaya diri di dalam sebuah proses. Maka ruang Ruwo Binedo ini adalah ruang di mana kita itu memutuskan hasil dari apa yang sudah kita pikirkan untuk kita ekspresikan, untuk kita tindak lanjuti, untuk kita wujudkan dalam sebuah tindakan. Maka di dalam proses Ruwo Binedo ini, saat sesungguhnya panjenengan itu sudah bisa menyimpulkan sebuah pemikiran dengan akal dan penalaran sangat bagus, tetapi di dalam Ruwo Binedo itu ada suatu permasalahan di mana ada ketidakselarasan panjenengan di dalam berpikir dan rasa. Maka kesimpulan yang sudah baik ini belum tentu panjenengan ambil dan panjenengan realisasi. Bahkan di Ruwo Binedo ini malah justru panjenengan bisa bermanuver untuk memutuskan hal yang berbeda, bertolak belakang. Misalnya dari hasil pemikiran panjenengan sudah menyimpulkan bahwa jawabannya A, tetapi di dalam proses Ruwo Binedo ini ternyata panjenengan banyak pertimbangan, banyak perasaan-perasaan yang berproses di sana, sehingga akhirnya dengan
pertimbangan yang sangat mendalam bagi panjenengan secara pribadi, akhirnya panjenengan memilih jawaban yang B. Maka bisa dibayangkan apa yang sudah berproses tersebut saat ini menjadi jawaban dari sebuah soal yang mestinya sudah benar malah menjadi luput atau salah. Nah, inilah akhirnya kita bisa dikatakan kita menjadi orang yang bodoh, karena sesungguhnya kita itu sudah tahu, tetapi kenapa kita salah di dalam memilih sikap. Nah, jadi terkadang memang di dalam diri kita itu ada sebuah proses yang unik, proses yang rumit, di mana tidak saja kebodohan itu dihasilkan oleh pikiran-pikiran kita yang belum matang atau tidak teliti, tetapi juga bisa dihasilkan bagaimana kita menyikapi dari sebuah pilihan-pilihan dari kehidupan kita. Maka kadang kehidupan manusia itu selalu saja dirasakan banyak kelirunya, kadang malah banyak mengeluh, ini nasib saya. Nah, ini hanya masalah bagaimana panjenengan itu berproses di dalam ruang Robinodo untuk mendapatkan jawaban yang pasti, sehingga panjenengan benar-benar bisa menyikapi dengan baik dan benar. Nah, kadang cuma di dalam proses Robinodo ini, seperti yang selalu saya sampaikan kepada panjenengan, harus berpegang, harus mengandalkan adanya budi, sehingga proses Robinodo ini nanti panjenengan bisa ditunjukkan mana yang benar, mana yang tidak benar, sehingga untuk mengambil dari pilihan-pilihan ini panjenengan tidak mengalami sebuah keraguan-raguan, panjenengan mengalami sebuah kepercayaan diri, dan hasil yang panjenengan pilih ini sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang seharusnya panjenengan ambil dan sikapi di dalam kehidupan ini. Maka di dalam Robinodo ini kita tertuntun oleh budi. Bagaimana supaya kita tertuntun oleh budi? Maka saran saya terkadang kembalilah kepada diri panjenengan dan menyatulah dengan budi tersebut, supaya panjenengan itu di dalam hasil berproses pikiran, akal, dan penalaran ini selalu mendapatkan kesimpulan-kesimpulan yang akurat. Kesimpulan-kesimpulan itu kalau dijalankan menjadi tindakan-tindakan yang benar dan selalu membuat panjenengan itu berkembang menjadi baik dan tidak dikatakan bodoh di dalam masyarakat. Demikian kadang ini hanya sekilas bagaimana pandangan manusia itu menyikapi di lingkungannya, menilai seseorang atau manusia itu dikatakan bodoh karena suatu hal. Tetapi sesungguhnya kebodohan ini masih bisa dikoreksi, masih bisa diupayakan supaya tidak selalu terjadi di dalam diri kita. Yang terakhir, kadang kalau ada sebuah pertanyaan, apakah kebodohan ini adalah sebuah peristiwa yang fatal di dalam kehidupan kita? Saya menjawab, ini bukan soal peristiwa fatal yang merugikan kita, tetapi ini sebuah peristiwa proses di mana kita akan menjadi lebih matang secara alami dan bisa mengetahui diri kita secara baik. Untuk itu akhirnya setelah kita mengetahui hal tersebut, malah justru kita menjadi mencintai diri sendiri, menghargai diri sendiri ini sebagaimana utuh wujud dari ciptaan Gusti, sehingga panjenengan malah justru tidak hanya mendapatkan kebijakan-kebijakan dalam berpikir, tetapi panjenengan juga mendapatkan dan bisa membangun kerinduan dalam rangka panjenengan ingin nyawiji dengan Gusti. Demikian kadang yang bisa saya sampaikan di dalam materi apa itu kebodohan di dalam jagat alit. Semoga tayangan ini bisa menambah kawruh panjenengan dan bisa menambah peneguhan panjenengan, sehingga panjenengan lebih mantap di dalam berkarya di dalam kehidupan. Demikian kadang matur nuwun, dan kita bisa berjumpa di lain kesempatan dengan materi yang banyak lagi. Semoga bisa memberikan kehidupan panjenengan berkembang lebih baik lagi. Matur nuwun, rahayu.